Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iza Umami, mahasiswi Magister Pendidikan Dasar di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya, yaitu pengembangan pendidikan karakter berbasis Al-Islam Kemuhammadiyahan, yang dipandu oleh Ibu dosen yang terhormat, Ibu Dr. Din Nurmarina Malik MA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pengembangan karakter siswa melalui organisasi siswa Madrasah Ibtidaiyah yang disingkat OSMI. Latar belakang yang membuat saya mengambil penelitian ini adalah pendidikan karakter menjadi aspek penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berakhlak mulia. Di tengah tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi, sekolah tidak hanya dituntut mencetak siswa yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat serta disiplin, tanggung jawab, kerjasama, kepemimpinan, dan kepedulian sosial. Namun kondisi saat ini di mana perkembangan globalisasi yang pesat membawa dampak terhadap perubahan sosial, budaya, dan moral kehidupan masyarakat. Berbagai tantangan seperti penurunan moral, kurangnya rasa tanggung jawab, disiplin, serta rendahnya kepedulian sosial menjadi permasalahan yang sering muncul dalam dunia pendidikan. Dan sekolah pun dituntut untuk melakukan perbaikan dan menjawab setiap persoalan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Begitupun yang terjadi di tempat penulis mengajar, di MI Nurul Islam. Solusi untuk menghadapi itu adalah, saat ini, Madrasah Ibtidaiyah sebagai lembaga pendidikan dasar Islam memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai karakter berbasis ajaran agama dan budaya. Salah satu media pengembangan karakter yang efektif adalah melalui kegiatan keorganisasian siswa seperti OSMI atau Organisasi Siswa Madrasah Ibtidaiyah. Sering kita ketahui bahwa organisasi kesiswaan itu ada di tingkat menengah, tetapi pada saat ini di MI Nurul Islam organisasi diberdayakan dan ada di tingkat pendidikan dasar. Teori pendidikan karakter menurut Pikona tahun 1991, pendidikan karakter terdiri dari 3 komponen yang saling terkait, yaitu pengetahuan moral, memahami nilai-nilai kebaikan, perasaan moral, mencintai dan menghayati kebaikan, dan tindakan moral, yaitu mempraktikkan nilai-nilai kebaikan. Pendidikan karakter tidak cukup hanya diajarkan secara teoritis di dalam kelas, tetapi perlu diimplementasikan dalam kegiatan praktis yang memungkinkan siswa mengalami langsung nilai-nilai yang ingin ditanamkan. Kegiatan organisasi menjadi salah satu wadah yang efektif mengembangkan karakter siswa secara komprehensif. Teori nilai-nilai kemuhammadiyahan dalam pendidikan karakter. Muhammadiyah menekankan pentingnya nilai-nilai tauhid, nilai amanah, disiplin, jujur, dan kasih sayang. Kelima nilai-nilai inilah yang menjadi pondasi dasar kehidupan karakter dalam konteks kemuhammadiyahan. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab dalam memimpin. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Prinsip ini menjadi dasar dalam membentuk jiwa kepemimpinan siswa melalui OSMI. Menurut teori keorganisasian, siswa sebagai media belajar sosial. Kegiatan organisasi siswa seperti OSMI melatih siswa untuk berinteraksi sosial, memimpin, membuat keputusan, serta bekerja dalam tim. Hal ini menjadi wahana efektif untuk internalisasi nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari siswa di lingkungan sekolah. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa." Ayat ini menjadi pondasi penting untuk membangun karakter toleransi, kepemimpinan yang adil, dan kerjasama dalam kehidupan sosial. Keunggulan program OSMI dalam pengembangan karakter.
OSMI Nurul Islam menyelenggarakan berbagai kegiatan aplikatif yang menjadi wahana pembentukan karakter siswa. Kegiatan-kegiatan ini dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa dalam menerapkan nilai-nilai karakter yang telah dipelajari secara teoritis di dalam kelas. Yang pertama adalah tujuan OSMI, yaitu memberikan pengalaman berorganisasi sejak dini, dapat menjadi bekal yang berharga untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan kehidupan bermasyarakat. Dengan berbagai manfaat ini, berorganisasi dapat menjadi sarana yang efektif untuk membentuk karakter dan keterampilan anak-anak sejak usia dini. Yang kedua adalah metode yang digunakan. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode experiential learning, yaitu belajar melalui pengalaman. Kegiatan seperti kerja bakti sosial, pelatihan kepemimpinan, dan lomba kreatif siswa. Metode yang kedua adalah metode diskusi nilai, yaitu diskusi terarah mengenai isu karakter dan moral, dan ini biasanya dilakukan di setiap diselipkan di kegiatan saat rapat kerja OSMI. Berikutnya adalah metode modeling dan keteladanan. Guru, pembina, dan anggota OSMI adalah menjadi teladan perilaku baik untuk siswa. Berikutnya yang keempat adalah metode proyek sosial. Siswa diminta membuat proyek yang menyentuh masyarakat seperti OSMI Peduli Lingkungan atau penyaluran zakat infak sedekah yang dilakukan setiap tahunnya. Berikutnya adalah media. Media yang digunakan adalah kegiatan pengembangan karakter yang ada di Nurul Islam diintegrasikan ke dalam program kegiatan organisasi siswa Madrasah Ibtidaiyah atau OSMI Nurul Islam. OSMI yang beranggotakan seluruh siswa kelas 5 awal semester genap saat dilantik sebagai pengurus OSMI dan berakhir jabatannya sampai akhir semester ganjil saat kelas 6 yang terbagi dalam 12 divisi pada struktur organisasi OSMI Nurul Islam. Selanjutnya adalah komponen strategi pendekatan. Pendekatan yang digunakan adalah learning by doing, sebuah pendekatan yang mengedepankan pengalaman langsung dan terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari siswa melalui program dan kegiatan OSMI. Kelima adalah interaksi sosial. Kegiatan OSMI dapat bekerja sama atau melibatkan guru, orang tua, dan masyarakat. Ada 3 karakter yang dikembangkan, 3 karakter siswa yang dikembangkan dalam OSMI. Yang pertama adalah interaksi sosial. Siswa belajar berkomunikasi dan bersosialisasi dengan berbagai karakter teman sebaya, dengan guru dan warga sekolah lainnya. Karakter yang kedua adalah kepemimpinan. Siswa mendapat kesempatan untuk memimpin dan dipimpin. Disiplin, karakter berani mengambil keputusan, amanah, dan bertanggung jawab atas pilihan mereka. Yang ketiga adalah karakter kerja tim. Siswa belajar bekerja sama, menghargai perbedaan pendapat, dan mencapai tujuan bersama melalui kolaborasi. Struktur organisasi Islam, organisasi OSMI Nurul Islam. Ada beberapa pengembangan yang dilakukan, yaitu ada OSMI Nurul Islam memiliki struktur organisasi yang komprehensif dengan berbagai bidang yang mencakup aspek-aspek penting dalam kehidupan sekolah. Struktur ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada siswa mengembangkan berbagai keterampilan dan karakter sesuai dengan minat dan bakat mereka. Kepengurusan OSMI Nurul Islam di bawah pengawasan Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan, wali kelas, dan guru piket. Organisasi ini memiliki berbagai bidang seperti diantaranya yaitu ketua dan wakil ketua, sekretaris dan wakil sekretaris, bendahara dan wakil bendahara, keamanan, perlengkapan, bagian bahasa, bagian kesenian, bagian pengumuman, bagian olahraga, bagian pramuka dan upacara, bagian kesehatan, kebersihan, dan bagian ibadah. Teknis pelaksanaan kegiatan OSMI atau uraian job description akan saya bacakan untuk 1 atau 2 bagian saja. Yang pertama adalah ketua dan wakil ketua. Bersama wakil ketua menyusun daftar pengurus OSMI dan melaporkan hasilnya kepada wali kelas dan guru bagian kesiswaan. Berbagi tugas dengan wakil ketua dalam mengawasi jalannya kegiatan setiap bagian.
melaporkan masalah yang dihadapi oleh tiap bagian kepada guru bidang kesiswaan, membantu bagian-bagian yang membutuhkan bantuan dalam menjalankan tugasnya, menegur pengurus atau bagian yang kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya, melaporkan pengurus atau bagian yang tidak juga menjalankannya tugasnya dengan baik setelah mendapat teguran kepada guru bidang kesiswaan. Dan terakhir, menyiapkan acara pemilihan dan pelantikan pengurus baru. Kemudian ada sebagian sekretaris, ada bagian bendahara, bagian keamanan, bagian perlengkapan, bagian ibadah, bagian bahasa, bagian pengumuman, bagian olahraga, bagian upacara dan pramuka, bagian perpustakaan, bagian kesehatan, bagian kesenian, bagian laboratorium komputer. Kegiatan aplikatif OSMI dalam pembentukan karakter di MI Nurul Islam. Berdasarkan hasil observasi, OSMI Nurul Islam aktif melaksanakan program-program kerjanya pada setiap divisi masing-masing yang berintegrasi dengan berbagai kegiatan rutin yang mendukung pengembangan karakter siswa di sekolah. Kegiatan-kegiatan ini meliputi yang pertama adalah kegiatan keagamaan, yaitu pembiasaan pagi, diantaranya pembacaan Quran Surat Ar-Rahman dan Yasin, kumpulan hadis Mumtaz. Yang kedua, kegiatan ibadah wudhu, sholat duha, zuhur, Jumat. Yang ketiga, infak buhari atau 1000 sehari. Yang keempat, matan tupatul atfal. Yang kelima adalah kajian akhlakul ibanin. Yang ketujuh, keputrian. Bagian kepemimpinan, yang pertama adalah rapat mingguan OSMI. Kedua, kegiatan pramuka dan upacara. Ketiga, kegiatan olahraga. Keempat, lagu-lagu nasional dan daerah. Yang kelima, muhadharah bersama. Dan kegiatan sosialnya adalah bakti sosial, penyaluran zakat, infak, sodako, kerjasama dalam tim, kamis bersih, pelaksanaan STS dan SAS, membantu guru dalam mempersiapkan kelas. Yang kelima, kegiatan muprodat atau vocabulary. Siswa yang aktif di OSMI menunjukkan peningkatan dalam hal kepemimpinan, kerjasama, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Seluruh kegiatan pengembangan karakter yang ada di sekolah ini merupakan bagian dari program-program MI Nurul Islam dan melibatkan organisasi OSMI sebagai bentuk pelatihan mereka dalam berorganisasi. Selanjutnya, rekomendasi dan pembaharuan dari penulis. Ya, menciptakan strategi terarah dan sistematis strategi tujuan dan langkah implementasinya. Yang pertama adalah penyusunan kurikulum organisasi berbasis karakter. Tujuannya adalah menyelaraskan kegiatan OSMI dengan nilai-nilai karakter. Implementasinya yaitu menyusun panduan kegiatan OSMI yang mengintegrasikan nilai-nilai karakter seperti sikap sosial, tanggung jawab, peduli, kepemimpinan, dan disiplin. Yang kedua adalah melaksanakan pelatihan guru pembina OSMI. Tujuannya adalah meningkatkan kompetensi guru dalam membina karakter melalui organisasi. Implementasinya yaitu workshop pendidikan karakter. Yang ketiga adalah pembinaan berbasis teladan dan refleksi. Tujuannya adalah memberi contoh nyata dan ruang refleksi bagi siswa. Langkah implementasinya yaitu guru dan pengurus memberikan teladan sikap. Yang keempat adalah kegiatan tematik karakter. Tujuannya adalah fokus pada nilai karakter tertentu dalam periode tertentu. Langkah implementasinya yaitu program bulanan. Yang kelima adalah evaluasi dan monitoring berkala. Tujuannya menilai efektivitas kegiatan dalam membentuk karakter. Langkah implementasinya yaitu penilaian formatif oleh guru pembina, kemudian kuesioner karakter untuk siswa, laporan kegiatan yang mencantumkan aspek karakter. Penguatan peran guru pembina meningkatkan kapasitas guru dalam membimbing dan menanamkan nilai karakter melalui kegiatan OSMI. Selanjutnya adalah kesimpulan, OSMI di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam terbukti menjadi media pembelajaran karakter yang efektif bagi siswa. Melalui berbagai kegiatan keorganisasian, siswa tidak hanya belajar tentang nilai-nilai karakter secara teoritis saja, tetapi juga mempraktikannya dalam situasi nyata yang bermakna, atau disebut juga learning by doing. Untuk mengoptimalkan peran OSMI dalam pengembangan karakter siswa, diperlukan strategi yang lebih terarah dan sistematis. Guru pembina perlu dibekali dengan pemahaman yang mendalam tentang pendidikan karakter dan metode implementasinya dalam kegiatan organisasi.
Selain itu, perlu adanya evaluasi berkala untuk memastikan bahwa kegiatan OSMI benar-benar berkontribusi pada pembentukan karakter siswa. Demikianlah presentasi saya. Mohon adanya saran, kritik bagi penulis, bagi peneliti, bagi saya untuk ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.